Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang menghadapi rintangan dalam hidup dengan berkat. Hidup ini penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan yang bisa membuat kita merasa putus asa atau terpuruk. Tetapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan berkat-Nya dalam hidup kita, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Sebelum lebih lanjut, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Roma 8, ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pertama-tama, mari kita lihat kisah Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf adalah seorang yang dicintai oleh ayahnya, tetapi ia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak dan dipenjarakan di Mesir selama bertahun-tahun. Namun, dalam keadaan sulit itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan dan menjalani hidupnya dengan penuh berkat. Saudaraku, kita dapat belajar banyak dari kisah Yusuf tentang menghadapi rintangan dengan berkat. Pertama, Yusuf tidak meratapi nasibnya atau menyalahkan Tuhan atas penderitaannya. Sebaliknya, ia percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Kedua, Yusuf tidak kehilangan harapan. Ia tetap setia pada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan mengurusnya dengan baik. Ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan dan melawan godaan, untuk mengikuti cara-cara dunia untuk memecahkan masalahnya. Ketiga, Yusuf memiliki kesediaan untuk memaafkan dan melayani orang lain, meskipun orang-orang itu telah merugikan dia. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempraktikkan kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang pernah merugikan kita. Saudaraku, kita sering dihadapkan dengan berbagai rintangan dan tantangan yang sulit diatasi. Namun, cerita ini mengilustrasikan bagaimana kita dapat menghadapi rintangan dengan berkat. Saudaraku, seorang pria bernama John bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan besar. Dia adalah seorang yang tekun dan bekerja keras, tetapi suatu hari ia diberitahu oleh bosnya bahwa ia akan dipecat karena penjualan yang buruk. John merasa sangat putus asa dan kehilangan harapan. Dia mulai meratapi nasibnya dan menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalannya. Namun, ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia merasa Tuhan memberikan kepadanya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi rintangan itu. John memutuskan untuk tidak menyerah pada keputusasaan, dan memilih untuk mencari solusi untuk masalahnya. Dia mulai berbicara dengan rekan kerjanya, mencari saran dari teman dan keluarga, dan belajar dari kesalahan yang dia buat di masa lalu. Akhirnya, John menemukan cara untuk meningkatkan penjualannya, dan ia bahkan berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh bosnya. Setelah melihat keberhasilannya, bosnya mengajak John untuk bekerja sama dengan tim penjualan lainnya di perusahaan. John merasa sangat bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan padanya,
Dan ia belajar bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, dan tidak menyerah pada keputusasaan, kita akan mengalami berkat dalam hidup kita. Kisah John mengajarkan kita untuk tidak meratapi nasib kita, atau menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Sebaliknya, kita harus mengandalkan Tuhan dan mencari solusi untuk masalah kita. Ketika kita memilih untuk tetap setia pada Tuhan, dan bersyukur atas berkat-Nya dalam hidup kita, maka kita akan mengalami keajaiban-Nya, dan memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Saudaraku, dalam kisah para rasul, kita juga dapat melihat contoh bagaimana para rasul menghadapi rintangan dengan berkat. Misalnya, dalam kisah para rasul 16 ayat 22 dan 34. Paulus dan Silas dipukuli dan dipenjara, karena memberitakan Injil. Tetapi mereka tetap bersyukur dan memuji Tuhan dalam keadaan sulit, dan hasilnya, Allah membebaskan mereka dari penjara dan membawa keselamatan kepada pengawal penjara dan keluarganya. Dari contoh-contoh ini, kita dapat belajar bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan berkat-Nya dalam menghadapi rintangan dalam hidup. Kita harus memiliki kesediaan untuk memaafkan dan melayani orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dan kita harus selalu bersyukur, dan memuji Tuhan dalam segala keadaan, karena Dia selalu bersama-sama dengan kita. Akhirnya, mari kita renungkan ayat dari Filipi 4, ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa-apa juga, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan, beserta syukur, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dan damai Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dalam menghadapi rintangan hidup, terkadang kita mudah merasa putus asa dan kehilangan harapan. Namun, kisah John mengajarkan kita, bahwa dengan mengandalkan Tuhan dan mencari solusi untuk masalah kita, kita dapat mengatasi rintangan, dan bahkan meraih keberhasilan yang luar biasa. Jadi, jangan biarkan rintangan hidup mengalahkanmu. Tetaplah percaya, bahwa Tuhan selalu memberikan berkat dalam hidupmu, dan berusaha untuk mencari solusi terbaik, untuk menghadapi rintangan tersebut. Dengan mengandalkan Tuhan dan berjalan dengan iman, kita akan merasakan keajaiban dan berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan,
dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.